Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua yang ada di sana, dan di sana? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dan dalam keadaan sehat. Tetap semangat mengikuti pembelajaran secara online. Baiklah anak-anakku, pada kesempatan hari ini Bu Andan akan menyampaikan materi tentang bimbingan pribadi, yaitu tentang percaya diri. Kalian bisa menyaksikan di layar ini apa itu tentang kepercayaan diri. Baiklah anak-anakku, percaya diri adalah bagian dari alam bawah sadar dan tidak terpengaruh oleh argumentasi yang rasional. Kemudian percaya diri hanya terpengaruh oleh hal-hal yang bersifat emosional dan perasaan. Maka untuk membangun percaya diri dibutuhkan alat yang sama, yaitu emosi, perasaan, dan imajinasi. Kemudian emosi, perasaan, dan imajinasi yang positif akan meningkatkan rasa percaya diri serta sebaliknya. Baiklah anak-anakku, kita masuk ke peran lingkungan. Apa itu peran lingkungan? Ada hubungannya apa dengan kepercayaan diri seseorang? Kalian bisa saksikan di layar. Setiap orang memiliki kepercayaan diri yang berbeda-beda. Jadi nggak mungkin sama antara satu orang dengan orang yang lainnya. Dan terkadang lingkungan sekitar pun ikut mempengaruhi tingkat kepercayaan diri seseorang menjadi lebih rendah atau lebih tinggi. Kita lanjut anak-anakku. Di sini kalian menyaksikan kucing merasa seperti singa. Berarti kepercayaan diri yang dimiliki oleh si kucing itu sangat tinggi, sehingga dia merasa kalau dirinya adalah seekor singa. Kemudian di gambar selanjutnya kalian bisa melihat orang yang mempunyai tubuh yang begitu subur atau gendut seperti saya. Tapi dia ketika di kaca, dia berasa mempunyai tubuh yang six pack. Itu berarti dia memiliki kepercayaan diri yang sangat tinggi. Dan apa yang membuat dia, apa yang terlihat di dalam kaca tersebut justru membuat dia semakin termotivasi untuk semakin memperbaiki dirinya sendiri. Kita lanjut ke gambar selanjutnya. Merasa istimewa. Seperti saya yang selalu merasa istimewa setiap harinya. Di situ saya gambarkan dengan seekor monyet yang merasa cakep sekali ketika dia berkaca. Monyetnya mau jalan-jalan, anak-anakku. Jadi dia berkaca dulu sebelum dia pergi jalan-jalan. Ternyata dia terlihat cakep di dalam kaca. Kemudian tak pernah ragu. Apa itu tak pernah ragu? Di situ kalian melihat ada anak yang mencoba merangkak menaiki tangga satu demi satu. Jangan takut gagal. Intinya berani mencoba. Jangan takut gagal sebelum kalian mencoba. Jangan takut untuk jatuh sebelum kalian melangkah. Kesuksesan milik orang yang berani mencoba. Ingat, apa-apa yang tidak mungkin seringkali belum pernah kalian coba. Kita lanjut. Menurut para ahli, Tan Tawei dalam kamus Istilah Bimbingan Konseling 2005-87, percaya diri adalah kondisi mental atau psikologis diri seseorang yang memberi keyakinan kuat pada dirinya untuk berbuat atau melakukan sesuatu tindakan. Orang yang tidak percaya diri memiliki konsep diri yang negatif, kurang percaya diri pada kemampuan diri sendiri. Karena itu sering menutup diri atau menarik diri dari lingkungan. Jadi orang yang tidak percaya diri itu memiliki konsep diri yang negatif, sehingga dia kurang percaya pada kemampuannya sendiri. Karena itu sering menutup diri atau menarik diri dari lingkungannya. Kita lanjut anak-anakku.
perbedaan orang yang pede dan tidak pede. Pede itu percaya diri, tidak pede berarti tidak percaya diri. Bahasa orang tidak pede. Tidak ada yang bisa saya lakukan. Memang sudah begitulah saya, pasrah. Saya tidak bisa, padahal belum dilakukan. Itu bahasa orang yang tidak pede. Kalian bisa lihat di layar. Kalau orang yang pede, saya bisa melakukan apa saja yang saya mau. Saya bisa merubah lebih baik. Saya bisa berubah menjadi orang yang lebih baik. Saya bisa. Aku bisa. Dan saya akan segera memulainya. Jadi, di situ ada perbedaan bahasa orang yang pede dan orang yang tidak pede. Kalian bisa menyaksikan di layar apakah perbedaannya. Kita lanjut anak-anakku. Faktor-faktor peningkat rasa percaya diri. 1. Pengenalan diri. Minggu yang lalu tentang pemahaman diri, kita sudah membahas pengenalan diri itu seperti apa, pemahaman diri itu seperti apa. Kita memahami kekurangan maupun kelebihan diri kita sendiri. Di sini ada pengenalan diri, yaitu mengenal segala kekurangan dan kelebihan diri sendiri untuk dapat meningkatkan perkembangan sikap pribadi. Lanjut, yang kedua, umpan balik. Sebagai sarana efektif berinteraksi dengan diri sendiri maupun dengan lingkungan untuk memperoleh jati diri yang sebenarnya. Kemudian yang ketiga, upaya pembentukan sikap. Upaya pengembangan segi positif dan mengatasi segi negatif yang dimiliki sehingga mampu memupuk sikap-sikap yang positif. Kita lanjut ke pengembangan diri. Hendaknya sejalan dengan penyesuaian terhadap lingkungan sosial yang dapat membangkitkan rasa puas karena mampu mengembangkan diri serta diterima oleh lingkungan dengan baik. Lanjut ke self concept. Ada macam-macam percaya diri. Ada self concept, bagaimana seseorang menyimpulkan diri sendiri secara keseluruhan. Bagaimana seseorang melihat potret diri sendiri secara keseluruhan. Bagaimana seseorang mengkonsepsikan diri sendiri secara keseluruhan. Kemudian yang kedua tentang self-esteem. Sejauh mana seseorang punya perasaan positif terhadap diri sendiri. Sejauh mana seseorang punya sesuatu yang dirasakan bernilai atau berharga dari dirinya. Sejauh mana seseorang meyakini adanya sesuatu yang bernilai, bermartabat, dan berharga di dalam dirinya. Kita lanjut ke macam-macam percaya diri yang ketiga. Self-efficacy. Sejauh mana seseorang mempunyai keyakinan atas kapasitas yang dimiliki untuk bisa menjalankan tugas atau menangani persoalan dengan hasil yang bagus atau to be success. Ini yang disebut dengan general self-efficacy, atau juga sejauh mana Anda meyakini kapasitas diri sendiri di bidang yang menangani urusan tertentu. Ini yang disebut dengan specific self-efficacy. Kemudian kita lanjut ke self-confidence. Sejauh mana seseorang mempunyai keyakinan terhadap penilaian diri sendiri atas kemampuan dan sejauh mana seseorang bisa merasakan adanya kepantasan untuk berhasil. Self-confidence itu adalah kombinasi dari self-esteem dan self-efficacy menurut James Neal. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi rasa percaya diri bisa kalian lihat di layar.
Dalam kegiatan sehari-hari, seringkali tiba-tiba merasa tidak yakin atau sering disebut tidak pede. Bisa kalian tulis di kolom komentar yang pernah mengalami hal tersebut. Yang biasanya percaya diri, tiba-tiba di kondisi tertentu dia menjadi minder atau tidak percaya diri. Ada sebuah kasus di sini, Radit, anak laki-laki kelas 10 yang mempunyai kebiasaan setiap akan berolahraga selalu memakai parfum. Dia selalu bersemangat dan bisa survive setiap hari dalam melakukan sesuatu. Akan tetapi pada minggu ini dia tidak memakai parfum karena parfumnya habis. Apakah karena hal tersebut akan membuat Radit kurang percaya diri? Ataukah ada penyebab lain yang membuatnya kurang percaya diri? Yang punya jawabannya bisa bantu menjawab di kolom komentar. Apa jawaban dari kalian? Faktor yang selanjutnya, faktor yang bisa mengurangi rasa percaya diri dan cara mengatasinya, kemampuan atau potensi seseorang yang mulai berkembang bisa luntur secara tiba-tiba jika dia tahu bahwa ada banyak orang di sekitarnya yang mempunyai kemampuan lebih darinya. Kemudian kecantikan ataupun sebuah ketampanan yang dilihat sekilas saja akan luntur secara tiba-tiba bagi seseorang dikarenakan kekurangan yang ada pada dirinya. Contohnya gemuk, kurus, kusam, kulit gelap, bau badan, dan lain sebagainya. Kita lanjut. Upaya untuk mengantisipasi akan hal tersebut yaitu dengan kita kembalikannya bahwa segala sesuatu yang kita miliki, yang ada pada diri kita adalah dari Tuhan. Tinggallah bagaimana kita memelihara segala kesempurnaan serta kekurangan yang kita miliki supaya selalu muncul rasa percaya diri ke permukaan. Akibat kurang percaya diri, tidak memiliki sesuatu atau keinginan, tujuan, target yang diperjuangkan secara sungguh-sungguh. Lanjut. Tidak memiliki keputusan melangkah yang decisive atau mengambang. Kemudian mudah frustasi atau give up ketika menghadapi masalah atau kesulitan. Kurang termotivasi untuk maju, malas-malasan atau setengah-setengah. Sering gagal dalam menyempurnakan tugas-tugas atau tanggung jawabnya tidak optimal. Canggung dalam menghadapi orang, tidak bisa mendemonstrasikan kemampuan berbicara dan kemampuan mendengarkan yang meyakinkan. Sering memiliki harapan yang tidak realistis, terlalu perfeksionis, dan terlalu sensitif atau perasa. Siapa yang ada di sini yang memiliki ciri-ciri seperti ini berarti dia sedang mengalami kurang percaya diri. Cara untuk mendapatkan energi positif bagaimana? Kalian bisa menyaksikan di layar. Dengan cara menghilangkan pengaruh negatif. Orang yang sepanjang hidupnya menerima rangsangan negatif akan memiliki kadar percaya diri yang rendah. Rangsangan negatif dapat berasal dari lingkungan keluarga, masyarakat sekitar, lingkungan kerja, sekolah, dan sebagainya. Apabila seseorang terperangkap dalam suatu kondisi hubungan antar manusia yang sangat buruk, segera carilah solusinya. Jangan sampai ditunda. Cara pertama yaitu dengan berdamai atau berkompromi dengan lingkungan. Terima kondisi secara ikhlas. Jika tidak membawa hasil positif, maka lebih baik keluar dari lingkungan tersebut, apapun risikonya harus diterima.
Cara untuk mendapatkan energi positif selanjutnya yaitu dengan pengakuan dan penghargaan. Orang itu butuh diakui di sebuah lingkungan atau di sebuah komunitas atau di suatu keadaan tertentu. Manusia itu butuh penghargaan sekalipun melakukan hal baik sekecil apapun. Pengakuan dan penghargaan baik dari orang lain maupun diri sendiri. Pujian dapat meningkatkan rasa percaya diri, memanjakan diri atau lebih tepatnya menghargai diri. Seseorang akan merasa sebagai manusia yang berharga dan bisa menghargai orang lain. Kemudian beranggapan baik terhadap diri sendiri. Ketika kita beranggapan buruk tentang diri kita sendiri, itu kita sudah menzolimi diri kita sendiri. Maka sering-seringlah beranggapan yang positif, beranggapan yang baik tentang diri kita sendiri. Kemudian dapatkan input positif melalui panca indera. Input positif lewat kisah-kisah heroik, kisah-kisah sukses, kisah yang memotivasi dari tokoh atau pembisnis yang sukses. Bisa diperoleh melalui buku, kaset maupun televisi. Kemudian biasakan bersikap positif. Mulailah bersikap positif dari diri sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Terus kita lanjut ke selanjutnya, membantu menanamkan rasa percaya diri. Bagaimana caranya? Jangan pelit pujian, karena pujian itu bisa meningkatkan rasa percaya diri seseorang. Jangan pernah ragu untuk memberi pujian, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain yang telah berusaha melakukan sebuah kebaikan. Kemudian biarkan seseorang itu untuk memilih. Biar memberikan kesempatan orang lain untuk memilih sesuatu buat dirinya sendiri, itu kita sudah memberikan keyakinan bahwa seseorang mampu melakukan sesuatu hal baik. Tidak ada seseorang yang suka untuk dipaksa menyukai sesuatu yang tidak disukai. Kemudian selanjutnya, melatih untuk memecahkan masalah. Membiarkan seseorang atau diri sendiri untuk belajar mengatasi masalahnya sendiri akan dapat membantu kesuksesannya kelak. Kemudian sesekali berilah reward atau hadiah. Pemberian hadiah sesekali bisa membuat peningkatan rasa percaya diri seseorang. Baiklah anak-anakku, membantu menanamkan rasa percaya diri yang selanjutnya yaitu bantu dalam menetapkan tujuan. Seseorang perlu mengetahui tujuan dari sesuatu yang mereka lakukan agar hal tersebut bisa dilakukan dengan baik. Kita lanjut dengan cara membangun percaya diri. Kalian bisa lihat di layar berikut, yaitu dengan cintailah dirimu sendiri. Hadapi dunia nyata, tunjukkan apa yang Anda banggakan, jadilah diri sendiri yang mandiri. Jangan kalah sama ejekan orang, banyak-banyak senyum. Masuki lingkungan orang-orang yang percaya diri. Pandang semua orang dengan kacamata yang sama. Buang prasangka yang buruk. Mintalah pendapat dari orang lain. Percaya diri bukan hanya sekedar fisik. Perlu wawasan. Belajarlah untuk lebih komunikatif dan berhentilah untuk mengeluh. Orang yang berhasil adalah orang yang selalu percaya diri. Orang yang mampu menyiasati setiap permasalahannya.
orang yang mampu mengubah sebuah hambatan menjadi peluang. Orang yang konsisten memegang prinsip dan berani menerima tantangan. Tidak terjadi begitu saja. Bisa kalian lihat di layar. Sebagaimana dikatakan oleh Jack Canfield dalam bukunya The Power of Focus, bahwa kehidupan tidak terjadi begitu saja kepada kita. Kehidupan adalah serangkaian pilihan dan bagaimana kita merespon setiap situasi yang terjadi pada diri kita. Baiklah anak-anakku, itu tadi tentang materi percaya diri. Bu Andan harap kalian semuanya paham dan silakan melakukan absen diri di kolom komentar. Saya akhiri pertemuan kali ini. Semoga kalian tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran secara online. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sayang dari Bu Andan buat kalian. Bye-bye, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Thanks for watching.